Guys, it's Divya. Welcome to my channel. Rasanya aku udah lama banget nggak bikin monthly favorites, and here we are on June favorites di tahun 2023 ini. Kebetulan kali ini banyak banget makeupnya karena kemarin tuh banyak launching dari produk lokal gitu. Kalau untuk skincare-nya hampir nggak ada, and also there are fragrances. Aku yakin nanti di kolom komen pasti bakal banyak yang nanya sama lip pen ini. Sayangnya nih nggak bisa masuk ke June favorites karena memang baru banget launching di bulan Juli. So probably kalau aku suka banget, ini bakal masuk ke July favorite. As always, aku bakal bahas satu persatu produknya, dan ini bukan berarti urutannya sesuai dengan dari yang paling aku suka sampai yang least aku suka. Semuanya sama-sama aku suka. So kalau kalian pengen tahu apa aja produk favorites aku di bulan ini, keep on watching. Pertama, ada produk yang mungkin nggak diduga-duga. Ini Hana Sui Perfect Cover Concealer. Di video aku sebelumnya aku udah sempat bahas review lengkap dari semua produk complexion terbarunya Hana Sui. Ada foundation, primer, sama ada concealernya ini. Dan concealernya aku suka banget. Aku pakai ini hampir setiap hari karena dari segi coveragenya bagus, finishnya juga enak, ke daya tahanannya juga oke banget, at least di kulit aku yang normal to dry. Biarpun sayangnya memang mereka cuma punya 3 warna, aku kebetulan pakai 2 warna yang nomor 02 sama 03, dan kebetulan banget ini pas banget. Nomor 2 tuh bisa buat highlight bawah mata aku, nomor 3 bisa buat spot concealing. Ini menurut aku kayaknya berkah banget, rezeki banget karena warnanya bisa pas kebetulan. I think what I like most about this concealer, kenapa sampai bisa masuk ke monthly favorites, karena somehow dia itu masih bisa dipakai tanpa di set pakai bedak. Jadi itu masih lumayan nempel ke kulit gitu, lumayan awet. Kalaupun udah seharian mungkin kayak agak sedikit luntur, tapi lunturnya tuh makin nempel ke kulit, kesannya natural, bukan yang kayak jadi kepisah-pisah atau kayak dempul gitu loh. Dari coveragenya bisa dibilang medium to full coverage, dan ini memang finishnya lebih ke natural matte, jadi masih kayak kelihatan kulit tapi bukan yang super glowy gitu. Malah aku suka, jadi kesannya memang kayak nggak perlu di set pakai bedak lagi. Next we have mascara. Ini dari Emine, namanya itu Cosmic Lash Volume Mascara. Seingat aku dulu Emine juga udah punya mascara, aku lupa namanya apa, aku pernah coba tapi memang aku kurang suka karena kalau aku itu penganut maskara yang kayak cetar, bener-bener harus kelihatan banget hasilnya, bukan yang super duper natural. Terus ingat aku yang lama itu maskara mereka sangat amat natural, jadi aku nggak terlalu suka. Yang baru ini bisa dibilang memang bukan tipe yang kayak wow banget, tapi menurut aku udah oke banget untuk daily aku. Ini tipe maskara yang bisa dibilang tidak terlalu basah tapi tidak terlalu kering juga, so somewhere in between, tapi menurut aku jadinya aman banget buat para beginner karena kan memang Emine dibuat untuk rata-rata kayak anak remaja gitu ya, masih belum jago makeup. Dari aplikatornya ini menurut aku bagus ya, dia bentukannya tuh kayak sikat merata gitu, nggak yang bentukannya aneh-aneh, jadi dipakainya tuh gampang merata, dan ini cukup bikin bulu mata kepisah-pisah juga, nggak terlalu nempel. Setelah aku pakai berkali-kali sih kayaknya aku bilang ini tidak ada fiber yang berarti yang supaya bikin bulu mata tuh kelihatan tebal, enggak, tapi dari formula atau tinta si maskaranya inilah yang bikin bulu mata tuh kelihatan kayak lebih tebal, nge-coatnya itu bagus, dan lentiknya juga oke, aku suka. Jadi buat aku penganut yang biasanya maskara lebay, cetar gitu, ini masih bisa banget buat maskara sehari-hari aku, dan awet banget juga. Next ada produk yang bener-bener bikin aku tergila-gila. Ini dari Guel, namanya Lume Baked Blush. So sesuai namanya ya, Baked Blush, jadi ini tipe blush yang ada kayak shimmernya gitu, or kayak sheennya gitu. Ini tuh bentukannya marble, cantik banget. Sebenarnya mereka punya 2 warna. Ini tuh namanya Maja, lebih ke kayak ke bright coral pink. Satu lagi tuh namanya Jora, itu lebih kayak ke orange terracotta gitu. Aku lebih suka yang shades Maja ini. Jarang banget loh aku suka blush yang warnanya pink, karena ini pinknya bener-bener yang fresh, cantik banget, dan sheennya halus banget, mulus banget, gak bikin kulit tuh kelihatan yang kayak seolah-olah ada glitternya di pipi tuh enggak sama sekali, cuma kayak kelihatan seolah-olah kulitnya tuh glowing. Dan buat hitungan Baked Blush, biasanya tuh salah satu hal yang aku kurang suka dari Baked atau yang kayak shimmery blush gitu, karena pigmentasi warnanya tuh kurang kebanting sama si shimmernya, jadinya malah kayak susah gitu dipakainya. Tapi buat si Lume Baked Blush ini pigmentasinya menurut aku bagus, dan packagingnya cantik banget, kayak bener-bener elite gitu. Harganya cuma 100 ribuan. Ini sumpah, ini menurut aku tuh bisa kayak ibaratnya disandingkan dengan Victoria Beckham yang harganya ratusan ribu ke atas, plus udah ada kacanya juga. Next up we have Emina lagi. Ini Glossy Stain warna terbaru. Kalau kalian sempat mengikuti hype-nya beberapa tahun lalu, Glossy Stain Emina ini memang sangat amat hype, bagus banget. Cuma pilihan warnanya memang kurang, cuma ada 5, dan kayak yang warnanya tuh lebih ke bold atau vibrant gitu loh, kayak kurang banget warna nude-nya. Dan akhirnya sekarang mereka ngeluarin 5 warna baru yang kebanyakan nude dan lebih ke coklat. Tapi lucunya somehow favorite aku tuh yang nomor 7. Ini namanya French Vanilla, dan ini lebih ke pink. Kenapa aku paling suka ini? Karena ini literally
MLBB. Aku mau nggak dandan, mau aku lagi busuk inem yang kayak bener-bener dekil, aku pakai ini tuh at least bibir aku langsung kelihatan kayak auto seger, cantik, sehat gitu loh. Ini bener-bener warna yang semua orang butuhkan dan bakal cocok di semua skin tone, karena intinya cuma bakal ngasih warna hint pink seolah-olah bibir kalian sehat. Mungkin kalian notice packagingnya ganti, yes memang packagingnya baru, tapi kalau dari segi formulanya sama aja, tetap yang kelihatan glossy, cantik, nggak berat sama sekali. Dan glossy stain-nya Emina itu salah satu tipe lip tint yang glossy dengan pigmentasi dan keawetan yang paling bagus. Jujur sampai hari ini aku belum nemu lip stain yang sama-sama glossy tapi awetnya tuh lebih dari Emina. Belum, ini masih yang paling awet. Palingan satu aja yang menurut aku kurang, ini aku nggak ngeh karena kan aku udah nggak punya glossy stain yang lama, udah pada expired semua. Apakah memang si aplikatornya ini jadi makin pendek atau gimana? Kan ini pendek banget, jadi kalau mau apply tuh kadang kayak agak nabrak ke dagu gitu loh. Memang sih untung warnanya nude, jadi kayak nggak gampang kecoret gitu, tapi agak mengganggu aja. I wish ini agak sedikit lebih panjang. Next we have another glossy stain-ish. Ini dari SK, namanya Sleek Drip Serum Lip Tint. This one sebenarnya menurut aku bisa dibilang hybrid antara lip tint slash lip oil ya, karena memang formulanya itu kandungannya banyak banget oilnya supaya bibir tuh lebih lembab. Bahkan kalau kalian lihat dari tube-nya, ini tuh kesannya kayak kepisah-pisah gitu loh si formulanya sendiri. Jadi pas waktu baru awal launching itu lumayan banyak orang yang sadar ini dan assume kalau ini tuh bakal patchy hasilnya. Tapi hebatnya ini sebenarnya tuh nggak patchy, ini memang karena banyak aja kandungan oilnya. Tapi kalaupun tanpa kalian aduk-aduk dulu, kalian campur supaya katanya nyatu gitu, kalian langsung ambil apply, ini nggak bakal patchy sama sekali. I really like this formula karena memang lip oil kebetulan lagi ngetrend dan aku juga tipe yang suka sama lip oil karena rasanya nyaman banget di bibir. Dan ini sangat amat glossy, cantik banget. Biarpun ini glossy dan ringan, tapi somehow ini juga finishnya tuh bagus. Kesannya tuh kayak soft blurry gitu, ngehalusin garis-garis bibir. Jadi bibir tuh kesannya kayak bener-bener kayak halus, glossy, lembut, plumpy. I really like the finish. Kalau nggak salah mereka itu punya 8 warna pilihan. Aku cuma punya satu, aku beli yang namanya tuh Burnt Chestnut. Ini warnanya agak coklat, lebih ke peachy sedikit gitu. Tapi memang ini tuh agak lumayan oxidize atau ngeset jadi sedikit lebih gelap kalau udah dibiarin lama. Mungkin kalau warna aku memang kebetulan udah agak lumayan coklat gitu ya, jadinya kalau aku lagi pakai yang pengen natural gitu, lama-lama dia jadi kelihatannya gelap. Aku agak menyayangkan itu. Jadi mungkin kalau lagi natural banget nggak bisa pakai yang warnanya ini, mungkin lebih pakai warna yang nude aja. Mereka punya warna lain yang lebih nude gitu. Dari kedaya tahanannya ini so-so, nggak segitunya, masih dibilang ya oke lah. Tapi kalau kalian makan yang agak lumayan minyakan, bisa dibilang hilang, kecuali di area-area yang nggak kena makanannya gitu ya. Tapi menurut aku masih kayak ya udah nggak masalah, karena memang dia comforting banget di bibir, looknya bagus dan warnanya juga cantik. Somehow memang belum menandingi sama si pigmentasi dan kedaya tahanannya Emina. Next we have Rose All Day. Ini pensil alis terbaru mereka, namanya itu Brow Fix Micro Pencil. Jadi mereka udah punya pensil alis sebelumnya, tapi bentukannya tuh agak gede gitu. Ini tuh sekarang sangat amat kecil, hence the name micro. Bahkan menurut aku saking kecilnya ini tuh pantas untuk disandingkan sama pensil mekanik. Sayangnya aku udah gak punya pensil mekanik, tapi aku masih inget zaman sekolah aku suka pakai pensil mekanik. Ini tuh kecil banget, bener-bener tipis banget. Kalau kalian takut ini gampang patah, sebenarnya sih enggak. Biarpun punya aku sendiri sudah patah, cuma aku patah karena memang pakainya tuh agak lumayan buru-buru gitu. Tapi kalau kalian pakainya gentle, nyantai, ini ternyata nggak segampang itu untuk patah. Aku punya yang warnanya dark gray. This is the perfect shades for me, karena aku nggak suka bikin alis yang katanya tuh kayak bener-bener warna hitam. Aku suka abu-abu gelap, karena biasa kalau aku pengen bikin ketan lebih tebal, aku bakal ngandalin brow mascara atau kayak brow gel gitu. Jadi helaian rambutnya yang kelihatannya hitam pekat, tapi sebenarnya shadow di bawahnya yang buat arsir tuh lebih kelihatan terang gitu loh, enggak yang terlalu gelap banget. Karena ini memang tipis banget packagingnya, ini bisa aku bawa ke dalam tas aku yang paling kecil sekalipun, karena kayak tinggal pluk nyemplung tuh nggak berasa sama sekali ini makan tempatnya. Makanya aku suka banget sama dia buat dibawa kemana-mana. Oke, next up kita punya another lip pen. Janji ini lip pen terakhir, ini dari Rain Beauty. Ini tuh yang namanya apa sih, Lipstick Tinted Oil. Ini salah satu shades terbaru mereka, namanya Her Story. Nah kalau kali ini lip oil beneran. Sebenarnya mereka udah punya beberapa warna sebelumnya, tapi somehow nggak ada yang serk di aku. Kayak warnanya tuh kebanyakan kayak lebih ke pink atau ungu gitu dan kurang coklat gitu. Akhirnya mereka punya dua warna
baru warna coklat Her Story, sama aku lupa satu lagi namanya apa. Akhirnya aku memilih yang warna Her Story. Itu warna coklat yang kayak agak lebih ke merah gitu, jadi lebih ke terracotta-ish black red gitu, bukan tipe warna coklat yang nude. Ini menurut aku warna coklatnya cantik banget karena lebih ada hint orange-nya. Kalau mau dipakai natural bisa pakai apply dab sedikit di tengah bibir terus di blend aja. Tapi kalaupun di apply ke keseluruhan bibir, ini warnanya bagus banget buat temen-temen yang warna kulitnya tuh lebih ke yellow undertone atau sawo matang, karena cantik banget, benar-benar complements my skin tone very well. Dan ini tuh cukup ngestain, itu juga yang bikin aku suka. Jadi biarpun dia kayak lip treatment yang bikin bibir tuh kelihatan kayak glossy gitu, warnanya juga cantik, ini tuh ngestain, dan stain warnanya tuh beneran ngikutin sama si warna produknya sendiri. Karena kan biasa ada beberapa produk yang ngestain tapi warnanya tuh ujung-ujungnya jadi kayak lebih ke pink atau merah gitu. Aku kurang suka, dan ini warna stainnya tuh cantik banget. Jadi aku pernah ketiduran pakai ini nggak sengaja. Sebenarnya aku agak ragu untuk pakai ini tidur karena kan memang ada warnanya. Tapi pas aku bangun pagi, buset, bibir aku cantik banget pakai ini. So kalau kalian lagi nyari lip oil lokal yang warnanya tuh beneran pigmentasinya bagus dan lebih ke coklat, aku rekomen banget Her Story. Next, ini adalah makeup terakhir yang masuk ke June favorites aku. Ini dari Something. Ini adalah Mademoiselle Powder Blush yang shades-nya itu Propaganda. Jadi mereka baru aja launch powder blush kemarin. Sebelumnya kan mereka udah punya namanya tuh kalau nggak salah Tamago Cream Blush. Aku kurang serak sama banyakan warnanya karena lebih ke pink gitu. Nah, sedangkan si Mademoiselle ini sebenarnya banyak warna yang aku suka, tapi yang paling aku suka adalah si shades Propaganda ini. Ini tuh warnanya menurut aku cukup deep ya. Kesannya tuh kayak lebih ke coklat, ada sedikit unsur merahnya, ada sedikit unsur peachnya, tapi beneran deep banget. Bahkan pas pertama kali aku buka tuh aku agak ragu ini kira-kira bakal masuk nggak ke warna kulit aku, karena takutnya jadi kayak ketampar tapi yang kusem gitu loh, karena warnanya kan bukan yang kayak bright gitu. Dan somehow pas aku ngeliat warna ini, aku tuh teringat Dior itu baru aja ngeluarin powder blush juga, kalau nggak salah namanya itu Mahogany. Sayangnya memang aku nggak pakai dan aku juga belum pernah lihat in real life. Tapi kalau dilihat-lihat dari video-video orang yang pakai, warnanya tuh serupa gitu lah, tipe-tipe yang kayak deep, agak unsurnya lebih ke coklat gitu. Ini pun juga sama, lebih deep ke coklat, biarpun memang warnanya beda. Aku nggak bilang warnanya sama, tapi kebetulan aja. Jadi kalau lagi memang in trend ya warna-warna blush yang deep, ini kalian bisa coba si shade Propaganda ini, karena ternyata begitu di apply ini nggak se-intimidating itu. Cuma memang satu yang perlu di note dari si powder blush ini pigmentasinya gila banget, parah banget. Jadi aku pakainya tuh harus kayak agak hati-hati gitu, dan aku lebih rekomen untuk pakai fluffy blush yang kayak agak gede, ngebulet besar gitu, supaya warnanya tuh jadi kayak lebih gampang gitu meratanya. And this one is also pakai kayak apa sih, soft blurry finish gitu. Jadi kalau apply di pipi kesannya tuh kulit jadi lebih halus gitu. Next up we have body care. Ini itu sunscreen spray dari Do It. Ini tuh namanya sunscreen mist, tapi ini memang dibuat khusus untuk badan aja. Jadi kemarin tuh aku sempat jalan-jalan ke Bali, dan otomatis karena jalan ke tempat yang tropis, kita butuh proteksi ekstra untuk kulit ini, dan aku juga butuh yang water and sweat resistant karena kan bakal banyak main ke kolam renang atau air laut dan keringetan dan sebagainya. And this works wonderful. Ini bener-bener nyaman banget di kulit. Aku udah pernah nyobain beberapa sunscreen spray yang untuk badan gitu sebelumnya. Aku ngerasa kayak agak kurang sreg karena rata-rata either lengket atau kayak sedikit ada warnanya gitu, jadi di blendnya atau diratainnya tuh susah. Tapi ini bener-bener ringan banget, enak banget, cuma kayak ngasih sedikit hint lembab dan ngeresapnya cukup cepet. Jadi kalaupun habis itu mau langsung pakai baju juga rasanya tuh kayak masih enak gitu. Memang selama aku rutin pakai ini di Bali kemarin, aku tuh cuma gosong di area punggung yang hampir jarang reapply si sunscreennya. Area lain yang aku rutin apply kayak di area tangan ataupun kaki, paha, itu sama sekali nggak ada yang sunburn. Jadi ini emang beneran bekerja dengan baik. Aku udah pernah nyobain juga sunscreen spray dari brand luar yang harganya lebih mahal, beberapa kali lipat dari ini. Itu malah berasa kayak lengket gerah gitu. Ini tuh lebih nyaman, jauh lebih nyaman. Cuma memang kalau buat dibawa traveling, di ukuran yang ini tuh kegedean, nggak boleh dimasukin ke cabin. Tapi mereka punya ukuran mini gitu. Kemarin temen aku beli yang mini, dan ternyata yang mini pun dipakai berhari-hari tuh nggak habis-habis. Padahal jauh lebih kecil dan harganya juga lebih murah. Jadi kalian bisa coba yang mini size-nya dulu. Tapi kalau butuh yang gede, aku rekomen juga karena ini bagus banget, awet juga. Next we have the only skincare. Ini dari For Skin's Sake. Namanya itu Multi-Way Exfoliator. Jadi kenapa namanya Multi-Way Exfoliator? Karena kalian bisa pakai tergantung dengan kebutuhan atau kekuatan kulit kalian. Karena kalau kita udah bahas tentang exfoliator ya, either itu toner lah atau apapun bentuknya, itu pasti sangat amat tergantung juga sama kekuatan kulit kalian. Kalau yang sensitif biasanya nggak terlalu kuat, tapi kalau yang kulitnya badak, mau exfoliate terus-terusan pakai produk apapun juga bisa-bisa aja. Dan sebenarnya problem kulitnya juga apa? Karena banyak kandungan aktif exfoliate itu yang bisa targetin dengan masalah kulit tertentu juga. Jadi ini namanya Multi-Way karena kalian bisa pakai ini sebagai toner kalau kalian ngerasa kulit kalian tuh emang tipe yang
cukup kuat atau udah biasa pakai exfol, bisa langsung pakai ini as toner atau bisa pakai serum juga. Aku sih ngerasa ini lebih nyaman dipakai sebagai serum karena teksturnya itu cukup gel. Atau buat teman-teman yang kulitnya memang sensitif sekali atau para newbie di dunia exfoliator, bisa pakai ini sebagai wash off mask gitu. Sebenarnya yang paling aku suka selain mereka mendefine ulang bahwa cara pakai produk tuh bisa beragam-ragam adalah tipe-tipe AHA-nya atau tipe-tipe exfoliatornya. Jadi yang kebetulan aku paling sering pakai tuh yang Mandelic Acid Gel 5% with niacinamide. Tapi mereka juga punya yang kalau nggak salah itu pakai glycolic acid sama aku lupa lactic acid atau tranexamic acid. Jadi masing-masing tergantung kebutuhan kalian. Kalau fokusnya pengen lebih ke mencerahkan kah atau nge-clear kayak tekstur-tekstur di kulit ataupun buat yang kulit berjerawat. Aku kemarin pakai ini kebetulan pas kulit aku lagi lumayan jerawatan dengan bekas-bekasnya. Ini aku pakai, alhamdulillah nggak ada reaksi tingling sama sekali atau kemerahan. Mungkin karena memang Mandelic Acid 5%. Mandelic Acid itu salah satu kandungan aktif exfol yang masih jarang dipakai di produk lokal. Makanya pas ini ada, aku langsung kepo pengen coba. Plus dengan niacinamide, jadi ini ngebantu melengkapi supaya kalau abis itu kalian lagi jerawatan pas pakai ini, dia kan juga antibacterial properties gitu ya. Jadi bisa buat mempercepat kayak penyembuhan jerawatnya dan bekasnya juga cepet hilang. Kayak this product is actually magic buat teman-teman yang kulitnya jerawat. Kalau di aku sih alhamdulillah memang gak ada reaksi tingling atau kemerahan. Cuma kan setiap orang kulitnya beda-beda ya. Karena kulit aku sendiri bukan acne prone, memang cuma kadang-kadang occasionally jerawatan. Tapi bisa banget dicoba sama teman-teman yang kulitnya berjerawat atau ada yang udah coba, boleh share di komen. Karena aku kepo banget. Soalnya kalau di aku ini works like magic dan rasanya tuh enak banget. Aku rutin pakai ini kayak seminggu tuh 3 kali waktu itu. Jerawat aku cepet banget sembuhnya. Next we have fragrances. Ini ada hair perfume dari brand lokal baru namanya tuh Harmony. Mereka punya 2 varian wangi, satu lagi yang lebih ke floral gitu dan satu lagi ini namanya Daydream. Sebenarnya menurut aku yang ini unisex ya, cuma ada beberapa yang review katanya lebih ke masculine sex, but I don't think it's actually lebih leaning ke masculine karena masih berasa hint manis segernya tuh masih ada banget. Jadi ini namanya Daydream dan sangat amat menggambarkan kalau kamu lagi bengong di pinggir pantai yang berasa kalau air laut tuh kan kayak ada hint asin-asinnya gitu ya. Terus ada wangi manis kelapa dan very airy, clean, segar. Ini bener-bener, bahkan aku berharap ini tuh ada buat badan juga, bukan cuma buat rambut. Ini bagus banget karena sesuai namanya voluminous and texture. Ini bikin rambut tuh lebih ada volumenya gitu, bukan lebih keras tapi somehow enggak yang jadi halus banget aja, ngerti nggak sih? Jadi aku suka karena kebetulan kan rambut aku tipis. Biasa kalau aku styling tuh aku perlu kayak lebih ada texture-nya gitu. Ini ngebantu banget dan wanginya juga enak banget. Wanginya tuh kelihatan banget, kayak kelihatan keciuman banget, kayak ada wangi asinnya gitu. Lebih ke unisex memang, tapi menurut aku masih masuk banget juga buat cewek. Dan wanginya lumayan tahan lama, at least kalau di rambut aku tuh lebih dari 5 jaman. Cuma memang kalau dari packagingnya basic banget dan sayangnya aku nggak tahu apakah semua packagingnya seperti ini. Tapi kalau punya aku tuh gampang kayak bocor gitu. Jadi aku pernah bawa di dalam tas aku, mendadak di sekitaran botolnya tuh udah ada liquidnya gitu. Memang sih bukan yang langsung tumpah abis kemana-mana, tapi kayak lumayan bocor. Aku nggak tahu, jadi ini semoga defect di produk yang aku pegang aja. Tapi kalau memang ternyata kebanyakan juga ngalamin yang sama, mungkin buat Harmony ini bisa di fix aja dari segi packaging, karena dari segi wangi dan formula ini top tier banget. Ada produk terakhir, ini perfume dari Carl & Claire. Jujur ini karena saking sering aku bawanya, ini tuh tulisannya udah hilang namanya apa, sampai tadi aku lupa ini namanya apa. Aku harus buka Shopee. Ini tuh namanya Love Like This. Jadi parfumnya Carl & Claire itu kebetulan memang baru repackage, maka bentukannya sekarang gini. Tadinya kan kalau lama tuh kayak agak kotak gitu, dan ternyata namanya pun ganti. Jadi tadinya ini tuh namanya Blossom, tapi sekarang namanya jadi Love Like This. Aku tuh jarang suka parfum yang wanginya floral unless mereka itu ada hint of earthy-nya gitu atau woody-nya. Dan ini wanginya beneran kayak teh jasmine. Ini tuh aku beli kalau nggak salah di Mei akhir. Aku pakai sepanjang bulan Juni, makanya udah mau habis. Aku jarang banget ngabisin parfum secepat ini. Wanginya very earthy, enak banget, woody. Hint jasmine-nya tuh, bunganya tuh kayak white floralnya tuh baru keciuman kalau beneran di inhale. Jadi sedikit hint femininity-nya tapi lebih ke earthy-nya. Very calming, very soothing, kayak ibaratnya kalau kalian tuh lagi di spa. Dan ini mau kalaupun dipakai di outdoor ataupun indoor sebenarnya masih cocok, tapi aku menggambarkan ini tuh mbak-mbak yang polite yang ada either di coffee shop, clean cafe gitu dengan baju nuansa warna putih or natural. Ibaratnya pokoknya gitu loh, kayak bener-bener menggambarkan clean, polite,
fresh. Somehow aku biarpun ini wanginya cukup natural dan clean dan jasmine, padahal aku sebenarnya nggak suka jasmine. Biarpun ini lebih leaning ke white floral lah ya, nggak terlalu jasmine banget, tapi aku bisa suka gitu. Jadi maka aku se-shock itu kayak kok tumben banget aku bisa suka sama wangi-wangi yang white floral. I think karena memang sentuhan earthy and woody-nya berasa banget juga di sini. Dan kalau ditanya keawetannya, ini menurut aku lumayan awet. Ini bisa sampai 6 jaman di baju aku lebih, tapi kalau di kulit tuh kayak sekitar 4 jam ish. Tapi karena wanginya memang bukan yang menohok banget, menurut aku ini make sense, bahkan bagus pasti ke daya tahanannya. Kalau untuk projection dan sillage-nya, ini menurut aku masih oke. Orang masih bisa cium dari jarak beberapa meter, tapi bukan yang kayak keciuman banget gitu. Cuma memang wanginya kan lebih ke soft. Dan tadi adalah produk favorites aku di bulan Juni. Jujur li lumayan banyak ya, aku sampai capek ngomongnya. Aku bakal taruh link semua produknya di description box, jadi kalian bisa langsung check out. Thank you guys for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye bye.